Alhamdulillah, Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Wa man yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah di hari yang mulia ini kita mempertebal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghindarkan diri dari dosa, kedoliman dan berbagai sifat tercela lainnya. Dan mulailah hari-hari ini dengan amalan-amalan yang soleh, yang nyata sebagai pembuktian kebenaran iman. Sebab segala perbuatan dan amal manusia, baik maupun buruk, merupakan pencerminan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, ketika ada orang yang bertanya kepada kita, bagaimana jalan untuk menggapai surganya Allah, tentu kita akan menjawabnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memberikan beberapa penjelasan yang akan mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagai berikut, yang artinya sebarkan kedamaian, berikan makanan, bersilaturahimlah, salatlah ketika orang-orang sedang tidur, engkau akan masuk surga dengan damai. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, orang yang menghendaki untuk masuk surganya Allah adalah afsus salam, yaitu orang yang menebarkan salam. Perdamaian dan kasih sayang, menebarkan perdamaian bisa diawali dengan memberi ucapan salam kepada saudara kita, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya keselamatan, rahmat dan berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga tercurahkan untukmu. Lazimnya ucapan salam ini akan dijawab oleh saudara kita dengan jawaban Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya bagimu keselamatan, rahmat dan berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan tersebut nampak sepele, namun memiliki makna yang mendalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salam itu termasuk salah satu dari nama-nama Allah yang Allah letakkan di bumi. Maka sebarkanlah salam. Sesungguhnya seorang laki-laki muslim
jika melewati suatu kaum lalu mengucapkan salam kepada mereka, kemudian mereka menjawab salamnya, maka baginya atas mereka keutamaan derajat sebab mengingatkannya kepada mereka dengan salam. Jika mereka tidak menjawab salamnya, maka orang yang lebih baik daripada mereka dan lebih bagus setelah menjawab salamnya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dalam Imam Al-Baihaqi dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Imam An-Nawawi Al-Bandani menjelaskan bahwa maksud orang yang lebih baik dan lebih bagus yang akan menjawab salamnya adalah malaikat. Beliau juga menjelaskan bahwa meskipun memulai salam itu berhukum sunnah, tetapi lebih utama daripada menjawab salam meskipun ia berhukum wajib. Jadi mulailah salam itu lebih baik daripada menjawab salam, meskipun memulai salam itu berhukum sunnah, sedangkan menjawab salam itu berhukum wajib. Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa ucapan salam tidak sekedar kata-kata, namun mengandung arti menebarkan perdamaian, kasih sayang dan kerukunan terhadap sesama, baik kepada keluarga, tetangga, maupun terhadap sesama muslim. Kata salam juga menjadi kunci yang ampuh untuk menghilangkan permusuhan, kebencian, dan ketegangan di antara sesama. Karena itu, Islam sangat menganjurkan kita untuk saling mengucapkan salam. Tujuannya adalah mewujudkan kerukunan, kedamaian, dan menghilangkan keregangan dan permusuhan di antara kita semua. Hadis di atas memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak diperkenankan bagi seorang muslim untuk membenci dan menghujat sesama muslim, menjemarkan permusuhan, menebarkan ujian kebencian, dan memutuskan tali persaudaraan. Karena menebarkan permusuhan adalah ciri-ciri dari ajaran setan. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 91, setan memiliki tujuan menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara sesama muslim. Yang kedua, jalan untuk menggapai surga adalah wa'at'imut ta'am, atau memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Selain kita wajib untuk mengeluarkan nafkah untuk keluarga kita atau mengeluarkan zakat atas harta kita, Nabi menganjurkan kepada kita untuk bersedekah, terutama bagi orang-orang yang membutuhkan. Mengapa memberikan makanan dapat mengantarkan kita menuju surganya Allah? Karena orang yang senang memberikan makanan adalah orang yang dekat dengan surga. Sebagaimana riwayat Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi juz 3 halaman 407 disebutkan, as-sahiyun qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati ghurfa yura dakhiruha min batiniha wa batinuha min dakhiriha." Faqala Abu Malik As'ari, "Liman hiya ya Rasulullah?" Qala, "Liman atabal kalami wa at'ama ta'ama wa bata qa'iman wan nasu niyam." Sesungguhnya surga ada sebuah kamar yang bagian luarnya dapat dilihat dari bagian dalamnya, dan bagian dalamnya dapat terlihat dari bagian luarnya. Abu Malik Al-Asari berkata, "Untuk siapakah kamar itu ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Untuk orang yang berbicara dengan perkataan yang bagus, orang yang memberi makan untuk orang miskin, dan orang yang bangun malam ketika semua orang sedang terlelap tidur."
Orang-orang yang gemar memberi makan kepada orang lain akan mendapatkan kamar istimewa di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati ghurfa yura dakhiruha min batiniha wa batinuha min dakhiriha." Faqala Abu Malik As'ari, "Liman hiya ya Rasulullah?" Qala, "Liman atabal kalami wa at'ama ta'ama wa bata qa'iman wan nasu niyam." Sesungguhnya surga ada sebuah kamar yang bagian luarnya dapat dilihat dari bagian dalamnya, dan bagian dalamnya dapat terlihat dari bagian luarnya. Abu Malik Al-Asari berkata, "Untuk siapakah kamar itu ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Untuk orang yang berbicara dengan perkataan yang bagus, orang yang memberi makan untuk orang miskin, dan orang yang bangun malam ketika semua orang sedang terlelap tidur." Memberi makan merupakan perbuatan yang dapat menghapus dosa dan mendatangkan rahmat. Diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan 3 golongan manusia ke dalam surga hanya dengan memberi sepotong roti, sepotong kurma atau sejenisnya. Ketiga orang itu adalah orang yang menyuruh untuk bersedekah, istri yang menginfakkan harta suaminya dengan baik, dan pembantu yang menghantarkan makanan kepada orang yang miskin. Orang yang memberi makan orang lain akan mendapatkan pintu khusus di surga nanti yang tidak dimasuki oleh orang lain. Diriwayatkan dari Mu'az bin Jabal, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man at'ama mu'minan hatta yusbi'ahu min sab'in adkhalahu Allahu baban min abwabil jannah." Barang siapa yang memberi makan kepada seorang mukmin sehingga dapat mengenyangkan dari kelaparan, maka Allah akan memasukkannya ke dalam salah satu pintu surga yang tidak dimasuki oleh orang lain kecuali oleh orang-orang sepertinya. Orang yang beri makan kepada orang lain akan berada di bawah naungan Allah pada hari kiamat. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga yang dapat menghantarkan kita ke dalam surganya Allah adalah wasalul arham, yaitu menjalin silaturahim dan persaudaraan walaupun hanya dengan ucapan salam. Dalam sebuah riwayat Imam Hakim dalam kitab Mustadrak Al-Salihin juz 2 halaman 563 dengan sanad yang sahih, Nabi Allah bersabda, "Salasun man kunna fihi hasabahu Allah hisaban yasira wa adkhalahu al-jannata bi rahmati." Qalu, "Liman ya Rasulullah?" Qala, "Tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zalamaka wa tasilu man qata'aka." Qala, "Fa idza fa'altu dhalik fama li ya Rasulullah?" Qala, "An tuhasaba hisaban yasira wa yudkhilaka Allahu al-jannata bi rahmati." Yang artinya 3 hal yang menjadikan seorang akan dihisab Allah dengan mudah dan akan dimasukkan ke surga dengan rahmatnya. Sahabat bertanya, "Bagi siapa itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Nabi bersabda, "Engkau memberi orang yang menghalangimu, engkau memaafkan orang yang mendolimimu, dan engkau menjalin persaudaraan dengan orang yang memutuskan silaturahim denganmu." Sahabat bertanya, "Jika saya melakukannya, apa yang dapat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Nabi bersabda, "Engkau akan dihisab dengan hisab yang ringan dan Allah akan memasukkanmu ke surga dengan rahmatnya." Mengenai pentingnya silaturahim, terdapat sebuah cerita dari Imam Asibani yang termaktub dalam kitab Irsadul Ibad halaman 94.
Suatu ketika sahabat duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, "Tidak boleh duduk dengan kami orang yang memutuskan silaturahim." Kemudian seorang pemuda keluar dari halaqah. Pemuda tersebut mendatangi bibinya untuk menyelesaikan sesuatu masalah di antara keduanya. Kemudian bibinya meminta maaf terhadap pemuda tersebut. Setelah urusan selesai, pemuda itu kembali ke dalam halaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun pada suatu kaum yang di dalamnya terdapat orang yang memutuskan persaudaraan." Yang keempat, jalan untuk menuju surganya Allah adalah wasalu wan nasu niyam, yaitu menjalankan salat malam ketika banyak orang yang telah terlelap tidur. Salat malam menjadi salat yang spesial karena dilakukan di waktu banyak orang yang sedang istirahat dan lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat malam juga menjadi indikasi seorang jauh dari riya dan pamer dalam beribadah, karena di waktu ini banyak orang beristirahat, sehingga bagi orang yang menjalankan ibadah di waktu malam mendapatkan ganjaran yang lebih, terutama oleh Nabi disabdakan sebagai orang yang akan masuk surga dengan tanpa kesulitan. Tentu kita sangat ingin menjadi orang yang soleh, dinilai sebagai hamba yang soleh di sisi Allah. Salah satu kebiasaan orang yang soleh adalah melakukan sholat malam. Perlu diperhatikan bahwa yang namanya kebiasaan berarti hal yang cukup sering dilakukan. Sebagaimana dengan orang yang merasa dirinya soleh tetapi tidak pernah salat malam atau jarang melakukan salat malam. Semoga kita termasuk hamba yang senantiasa melaksanakan salat malam. Nabi SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus salihin qablakum, wa huwa qurbatun ila rabbikum, wa mukaffiratun lisayyi'at, manhatun 'anil ismi." Lakukanlah salat malam oleh kalian, karena hal itu merupakan kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kalian. Ia pun dapat mendekatkan kalian kepada Rabb kalian, menghapus segala kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Waktu sepertiga malam terakhir memiliki banyak sekali keutamaannya. Tentu orang yang soleh tidak akan melewatkan kesempatan ini. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, menebarkan salam dan kedamaian, memberikan makanan, menjalin persaudaraan dan salat malam adalah anjuran dari Nabi Muhammad SAW agar kita dapat menggapai surga dengan tanpa kesulitan dan tanpa banyak rintangan. Jika kita konsisten dan istiqomah dengan ajaran Nabi tersebut, Allah akan memberikan kita pertolongan untuk mengerjakan kebaikan dan menjauhi perbuatan yang kurang menyenangkan, sehingga di akhir hayat kita mendapatkan kematian yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perlu diingat, Nabi yang telah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala selalu giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan di tengah masyarakat, Nabi selalu baik hati, ringan dan sopan terhadap semua orang. Nabi SAW selalu terlebih dahulu memberikan salam sekalipun kepada anak-anak dan para hamba sahaya. Nabi selalu memberikan apa yang dimilikinya kepada para sahabat, walaupun beliau sendiri dalam keadaan kekurangan. Nabi selalu bersilaturahim dan memaafkan terhadap setiap orang, walaupun terhadap orang yang pernah memusuhinya. Dan Nabi selalu menjalankan salat malam sehingga kedua telapak kaki beliau bengkak. Semoga kita semua dapat mencontoh perilaku dan ajaran Nabi Muhammad SAW.
Demikianlah kupat singkat ini. Semoga hal ini dapat menjadi bahan renungan yang mendalam bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jalanallahu wa iyyakum minal faizin aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim malikun barara'ufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala ahli wa ashabi ahlil wafa, amma ba'du. Ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahul aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'adim. Amarakum bis salati was salam 'ala nabiyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal ghala wal waba wal fasha wal munkar wal bagh wa suyuf al muhtalifa was sadaid wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min buldani muslimina 'amah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wazanna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.